Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini mari sama-sama kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, uswatun kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Selaku khatib, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya mengambil judul khutbah, yaitu tahun baru sebagai momen muhasabah, momentum muhasabah diri. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita telah masuki hari yang kedua atau Jumat pertama di tahun 2026. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita untuk menambah amal soleh kita. Yang kedua, ini juga sudah masuk di dalam bulan Rajab. Tentu jangan lupa pula bahwa Nabi mengajarkan dan para sufi selalu berdoa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'lana wa ballighna Ramadan. Tentunya jamaah rahimakumullah, di tahun ini kita memiliki satu cita-cita. Cita-cita bagaimana kita bisa satu memperbaiki diri kita. Kita ingat di tahun 2025 masih banyak ya kekurangan-kekurangan diri kita, tentunya terkait amal soleh kita. Amal soleh kita baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh yang kita laksanakan setiap hari. Dan di dalam surat Al-Hasyr tadi, khatib bacakan di al-khutbah tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang yang beriman memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, dari sini kita perhatikan bahwa kita selaku orang yang beriman, kita harus bisa mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita tidak hanya bekal kita di dunia, tetapi bagaimana bekal kita di hari esok, di akhirat. Yang mana akhirat ini adalah merupakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang abadi, kekal abadi kita di akhirat itu. Kalau di dunia hanya berapa tahun kita.
ukurannya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 90 tahun. Yang 100 tahun sedikit. Dan kalau sudah usia sepuh, di atas 100 tahun itu sudah menyusahkan orang lain. Ya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, kita tetap diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal soleh, menambah amal soleh kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita lakukan jamaah rahimakumullah di tahun baru ini sebagai momen muhasabah, introspeksi kepada diri kita masing-masing. Ibnu Katsir itu membagi pada 3 hal yang harus kita laksanakan dalam kita mengevaluasi muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama jamaah rahimakumullah adalah evaluasi niat dan ibadah. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing tentang ibadah kita, ibadah harian kita, baru ibadah mahdhah kita, sholat kita. Apakah sholat yang telah kita laksanakan, ini sudah membawa diri kita pada sholat yang khusyuk, termasuk golongan orang yang beruntung. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, ini termasuk orang yang beruntung. Apakah kita sudah termasuk golongan itu? Nah, khusyuk ini jamaah rahimakumullah, ada yang mengartikan bagaimana khusyuk itu bisa menyatukan 3 kegiatan dalam 1 perbuatan. Artinya apa? Ketika kita berniat untuk melaksanakan sholat, hati kita membaca niat, lisan kita ucapkan niat itu, lalu takbir pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 1 kegiatan perbuatan. Kita mengangkat tangannya Allahu Akbar, lisan kita membaca, hati kita sudah membaca niat. Apa yang kita laksanakan untuk sholat wajib yang kita laksanakan, pikiran kita. Kadang-kadang ketika kita sholat jamaah rahimakumullah, kita akan melayang-layang setelah takbir, lalu iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Ketika imam yang membaca surat yang panjang, pikiran kita sudah kemana-mana. Nah, bagaimana ini hukumnya? Untuk kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita berusaha agar diri kita itu bisa khusyuk. Salah satunya mengingat bahwa pekerjaan kita di dalam keadaan sholat. Boleh atau tidak? Dan muncul dalam pertanyaan kita. Ketika saya sholat, tapi pikiran saya melayang-layang, boleh atau tidak? Al-Ghazali mengatakan khusyuk itu terbagi kepada 3. Khusyuknya orang khawas, khawasul khawas, dan orang awam. Dan ketika kita sedang takbir, sudah melaksanakan takbiratul ihram, lalu kita ingat dunia, kata Al-Ghazali, itulah tandanya khusyuknya orang awam. Lalu dia ingat lagi kepada Allah, ini khusyuknya orang awam. Tidak apa-apa, kata Al-Ghazali. Karena golongan kita termasuk adalah golongan orang awam, bukan termasuk golongan khawas, orang yang khusus, para tabi'in, para ulama yang pikirannya sudah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi khawasul khawas. Ini adalah khusyuknya para nabi. Nah, maka kata Al-Ghazali, kita digolongkan pada orang yang khusyuknya orang awam.
tidak apa-apa. Nah, maka jamaah rahimakumullah, namun demikian kita berusaha bagaimana bisa menyatukan antara pikiran kita, lisan kita dan hati kita, bahwa kita sedang dalam melaksanakan ibadah sholat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk khusyuk. Ini yang pertama, evaluasi ibadah sholat kita. Sholat kita. Nah, dalam evaluasi ibadah niat dan ibadah kita juga terkait dengan apakah di tahun 2025 ini sedekah infak kita sudah kita laksanakan, termasuk zakatnya, sudahkah kita keluarkan? Kalau belum, ya usahakan tahun ini, niatkan setiap ke masjid selalu membawa uang saku untuk dimasukkan dalam kotak infak. Kalau sudah satu nisab, satu haul harta yang kita miliki, keluarkan 2,5%, karena itu adalah kewajiban kita selaku orang muslim. Evaluasi terus ibadah mahdhah kita. Lalu kita evaluasi ibadah baru mahdhah kita, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Sudahkah kita berbuat baik kepada tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita? Ini yang selalu kita evaluasi, bukan mengevaluasi diri orang lain, tapi lupa untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kata Ibnu Katsir, adalah evaluasi tentang akhlak kepada sesama. Yaitu berapa banyak hati yang terluka karena lisan kita setahun kemarin. 2025 mungkin lisan kita, perkataan kita terlalu keras, bahkan dengan lisan kita itu orang menjadi sakit hati. Kalau sakit hati, ini kadang-kadang jamaah rahimakumullah berapa puluh tahun masih ingat. Berbeda dengan luka. Kalau luka karena pisau, besok sudah lupa. Kalau kemarin berdarah. Tapi kalau hati yang sakit karena kata-kata seseorang, dia akan ingat terus. Walaupun orang itu sudah meminta maaf, tetapi ketika bertemu orang itu lagi, sakit hati itu akan tetap muncul. Nah, bagaimana kita membuat akhlak dalam diri kita itu tidak menimbulkan orang berdosa, orang sakit? Maka kita berusaha jadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang baik, baik untuk dirinya, baik juga untuk orang lain. Boleh jadi rahimahullah, kita juga menjaga lisan kita. Lisan kita harus kita jaga. Jangan sampai lisan ini menjadi lisan yang membawa diri kita kepada keburukan. Maka ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Jaga lisan kita supaya orang senang dengan kita, jaga lisan kita. Supaya tidak banyak musuh kita, jaga lisan kita. Ini akhlak. Kita tunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Dievaluasi terus. Nah, yang ketiga jamaah rahimakumullah adalah kesadaran akan waktu. Waktu adalah modal utama bagi manusia. Kata Hasan Al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Jika suatu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi sihatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah ini. Jadi kesadaran akan waktu.
diingatkan oleh hadis Nabi bahwa kita itu kadang-kadang lupa akan nikmat yang diberikan Allah. Satu nikmat sehat dan satu nikmat waktu yang luang. Waktu yang luang, kadang-kadang kita lupa. Ini jamaah rahimahullah, kita diingatkan terus. Jangan sampai nanti waktu ini berlalu yang tidak akan pernah kembali kepada diri kita. Apa yang telah kita lakukan di belakang tidak akan pernah kembali lagi. Ya, waktu itu tidak akan pernah bisa kembali kepada diri kita. Maka jemaah rahimakumullah, ingatlah ya dengan waktu. Begitu juga dengan usia yang diberikan Allah kepada kita. Selagi kita sehat, mari sama-sama kita berusaha agar diri kita tuh selalu menambah amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah rahimakumullah, di tahun 2026 ini mari kita bersama-sama berusaha dalam diri kita perbaiki, diri kita perbaiki, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh kita perbaiki terkait dengan akhlak kita, dan kita gunakan waktu yang diberikan Allah itu sebaik mungkin sebelum Allah itu memanggil kita, agar kita diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Faktabirul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة